Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Presiden Direktur Cashless, Pak Suwandi. Pak Suwandi, Ya, ini soal right issue, target dana yang akan yang ingin diraih sampai berapa banyak, Pak? untuk saat ini sih masih dalam tahap perencanaan di manajemen, ya. Jadi kita belum rampung juga dari sisi secara nilainya, ya. Tapi pastinya kita akan lebih fokus ke investor-investor yang strategis yang bisa membawa bisnis dan pertumbuhan bisnis dari cashless juga, ya. Intinya untuk lebih ditingkatkan, ya, di tahun ini dan juga 5 tahun ke depan. Itu rencana yang kita susun untuk saat ini. Termasuk juga untuk menarik mungkin dari investor yang existing sekarang, misalkan kayak Sumitomo begitu? Benar. Jadi untuk investor-investor yang sekarang juga kita tetap selalu mencoba untuk memberikan update mengenai perkembangan dari perusahaan supaya lebih bisa kita lihat dari sinergi yang bisa kita lakukan, ya, dari sisi investor maupun dari sisi cashless sendiri. Oke, tentu ada sesuatu untuk menarik mereka untuk bisa memasukkan dananya untuk menambah investasinya, atau mungkin yang belum invest menjadi mau invest lagi ke cashless. Itu apa yang akan Pastinya. dilakukan? Dari fundamental bisnis sih pastinya kita akan tingkatkan, ya. Intinya dari fundamental bisnis ini kita coba untuk mengukur dari sisi pertumbuhan bisnis yang cukup agresif, ya, yang bisa memberikan pastinya keuntungan kepada stakeholder yang ada sih. Ya, oke. Nah, ini kalau kita bicara soal target transaksi, Pak Suwandi, ini yang namanya investasi di awal kan pasti memang biasanya rugi, ya. Ini 2019 kalau saya tidak salah ruginya cukup banyak. Terus kemudian di 2020 kemarin itu sudah jauh turun. Ini artinya boleh saya sebut kalau transaksinya juga sudah tumbuh, ya? Tumbuh, benar sekali. Nah, benar sekali. ini target dari cashless sendiri paling tidak sudah meraih laba itu di tahun keberapa, Pak? Oke, jadi tahun ini kami cukup optimis, ya, dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan target transaksi bruto senilai 10 triliun, ya, itu peningkatannya dibandingkan tahun lalu itu mungkin kurang lebih sekitar 70%, ya. Dan juga target penambahan 5.000 merchant ini tentunya akan mendorong peningkatan pendapatan dari perseroan. Dan secara linier akan meningkatkan laba bersih di akhir tahun 2021 juga. Jadi harapan kita ini di tahun ini kita bisa mencetak di laba bersih. Oke, itu target 10 triliun yang peningkatannya 70% itu sangat optimis itu menurut saya, Pak Suwandi. Benar. Jadi dalam kondisi kita lihat dari pangsa pasar, ya, yang cukup besar, ya, di Indonesia ini yang masih bisa kita jangkau, dan intinya transaksi yang tunai pun, ya, itu masih sangat besar. Itu yang bisa kita convert ke non tunai, ya, ke cashless society. Dan disinilah kita menargetkan strategi yang lebih agresif, ya, untuk bisa mencapai pertumbuhan yang 70% itu, gitu. Ya, jadi kita akan melakukan beberapa strategi itu agar target-target kita itu bisa dicapai dalam tahun ini. Boleh di-share ke kita mungkin, Pak, beberapa strategi yang akan dilakukan? Mungkin salah satunya, kalau kita lihat dengan strategi, ya, ada beberapa strategi yang kita lakukan itu, salah satunya kita memperhatikan titik fokus pada penguatan fundamental dulu dari core bisnis perseroan, ya. Kemudian kita coba untuk ekspansi pasar nih, ya. Ekspansi pasar ini strateginya kita melakukan kolaborasi dengan mitra-mitra kita itu, ya. Jadi untuk saat ini kan kita lebih fokus, sebelumnya kita lebih fokus kepada kota-kota yang ada cabang dari cashless, ya. Itu ada di Jabodetabek, ada Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan Medan, ya.
Tapi tahun ini kita akan lebih agresif ke kota-kota lain dengan kerjasama dengan mitra-mitra perusahaan, kita perluas marketnya ke kota-kota lain itu. Dan di sisi pengembangan dari market itu, kita juga menitik beratkan pada pengembangan dari sisi teknologi dan feature pembayaran pada produk kami yang lebih lengkap, ya, agar lebih memudahkan dan memberi manfaat kepada merchants gitu. Ya, jadi kita coba untuk memperkuat branding ya bersama dengan mitra-mitra kita. Sebetulnya industri di mana cashless berada saat ini juga pemainnya kan juga tidak sedikit sebetulnya. Ada beberapa yang menjadi kompetitor. Nah, apa yang membuat cashless merasa bahwa cashless itu akan dipilih oleh mitra dan juga mungkin pengguna? Salah satunya sih mungkin dari sisi feature ya. Kalau kita lihat ini kan para pelaku usaha juga dalam memilih sebuah produk ataupun layanan itu mereka akan melihat dari sisi manfaatnya seperti apa, ya, keuntungannya seperti apa. Nah, di sini kita di cashless itu kita seperti tadi saya sampaikan itu coba untuk menitik beratkan pada pengembangan sisi teknologi dan feature, ya, supaya lebih lengkap dan memberikan manfaat yang lebih kepada si merchant ini sendiri, gitu. Nah, itu salah satu positioning kita ya untuk kompetitif di market ini. Baik, Pak Suwandi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action. Terima kasih. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali dengan informasi lain usai jeda.